Pertama kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep dari bilangan bulat. Langsung saja, sebelum kita ke bilangan bulat, simak dulu ilustrasi dari materi berikut ini, yaitu sepanjang bulan Januari 2021, suhu di Eropa itu berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku 0 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku itu secara berurutan bisa kita tulis sebagai bilangan bulat positif 10. Ya, di atas titik beku itu bisa dituliskan dengan positif 10. Sedangkan di bawah titik beku 15 itu ditulis dengan negatif 15. Jadi untuk bilangan positif 10 ini kita tuliskan dengan 10. Nah, begini saja, tidak perlu ada tanda positif. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, perhatikan garis bilangannya. Garis bilangnya seperti ini. Misalnya titik 0 kita taruh di sini, maka di kanan 0 itu adalah angka 1, kemudian kanannya lagi adalah angka 2, kanannya lagi adalah angka 3, dan seterusnya. Jadi angka semakin ke kanan ini semakin besar. Sedangkan kalau 0 ke kiri, di kirinya 0 itu adalah negatif 1, kemudian di kirinya lagi ada negatif 2, kemudian negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Jadi semakin ke kiri dari 0 ini angkanya adalah semakin kecil ya, karena dia semakin besar negatifnya. Artinya itu adalah angkanya semakin kecil. Nah, kalau dari 0 kita kan tahu bahwa bilangan yang dimulai dari 0 kemudian 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu disebut dengan istilah bilangan cacah ya. Kemudian kalau bilangan itu dimulai dari 1, kemudian 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu adalah bilangan bulat positif. Kemudian kalau dia dimulai dari negatif 1, negatif 2 sampai seterusnya itu disebut dengan bilangan bulat negatif. Oke ya, bisa dimengerti. Nah, kemudian ada istilah inverse. Apa itu inverse? Inverse atau lawan dari suatu bilangan bulat. Nah, jadi inverse ini adalah lawan. Lawan bilangan A adalah negatif A. Sebaliknya, lawan bilangan negatif A itu adalah A. Jadi inverse atau lawan itu begini maksudnya. Contoh, misalkan lawan dari 2 itu adalah negatif 2. Nah, di sini bisa kita lihat lawan dari 2 itu, lihat tanda panahnya itu adalah negatif 2. Begitu juga dengan lawan dari negatif 4. Nah, jadi kalau lawannya ini, maka kita lihat panahnya dia ke sini. Jadi lawan dari negatif 4 adalah 4. Bisa kita teruskan ya. Lawan dari 5 itu adalah negatif 5. Atau bisa kita balik. Lawan dari negatif 5 itu adalah 5. Nah, gampang sekali ya menentukan inverse. Kemudian kita lanjutkan dengan mengurutkan bilangan bulat. Urutkan bilangan berikut ini dari yang terkecil. Misalnya negatif 5, 4, negatif 2, 3, dan 0. Kemudian 34, negatif 23, negatif 48, 42, dan 36. Bagaimana cara kita mengurutkannya? Yang pertama, kita akan bikin dulu garis bilangan. Ya, garis bilangan kita bikin seperti ini, maka akan ketahuan. Nah, posisinya di sini, negatif 5. Kemudian 4 itu di sini. Kemudian negatif 2 itu di sini. Kemudian 3. Kemudian 0. Maka kalau kita urutkan angka-angka yang ini tadi, itu dari yang terkecil adalah negatif 5, negatif 2, 0, 3, dan 4. Nah, seperti ini ya. Mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, apa-apa saja sifatnya? Yang pertama, sifatnya adalah tertutup. Artinya tertutup untuk setiap bilangan bulat A dan B. Jika A tambah B sama dengan C,
maka C juga bilangan bulat. Artinya A bilangan bulat kan, ditambah dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Nah, inilah yang disebut dengan sifat tertutup ya. Penjumlahan bilangan bulat pasti menghasilkan bilangan bulat. Tidak mungkin menghasilkan bilangan yang tidak bulat atau bilangan pecahan dan seterusnya. Contohnya, 4 tambah 3 sama dengan 7. 4, 3, dan 7 itu kan bilangan bulat ya. Nah, sekarang sifat yang kedua yaitu komutatif. A tambah B itu sama dengan B tambah A. Contoh, 5 tambah 4 itu sama dengan 9. Begitu juga dengan 4 tambah 5, juga hasilnya 9. Jadi 5 tambah 4 sama dengan 4 tambah 5. Nah, ini adalah sifat yang kedua yaitu sifat komutatif. Sedangkan yang ketiga sifat asosiatif. Dalam kurung A tambah B, kemudian tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Contohnya, misalnya dalam kurung 2 tambah 3, kemudian ditambah 4. Dalam kurung ini kan artinya yang kita dahulukan ya. Jadi kita hitung 2 tambah 3 itu 5, berarti 5 tambah 4, hasilnya 9. Sementara kalau 2 ditambah, kemudian kurung 3 tambah 4, 3 tambah 4 kita dahulukan, hasilnya adalah 7, berarti 2 ditambah 7. Hasilnya adalah 9. Nah, jadi sama ya. Kalau kurungnya di atas, di sebelah kiri ataupun yang di sebelah kanan itu hasilnya adalah sama. Jadi terbukti dalam kurung 2 tambah 3, kemudian ditambah 4 itu sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 4. Maka berlaku sifat asosiatif. Kemudian yang berikutnya sifat yang keempat yaitu unsur identitas. A ditambah 0 itu sama dengan 0 tambah A, yaitu A. Artinya 0 itu tidak berpengaruh. 4 tambah 0 itu sama saja dengan 0 tambah 4, yaitu hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah dirinya sendiri. Nah, ini adalah unsur identitas. Nah, berikutnya bagaimana penjumlahan bilangan bulat? Contohnya di sini ada soal cerita, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Kita bisa menggunakan garis bilangan di bawah ini untuk memaknai penjumlahan 3 ditambah 4. Karena Mia memiliki 3 boneka, maka dari titik asal 0 bergerak 3 satuan ke kanan. Ya, artinya ke sini dari 0 ke angka 3. Kemudian karena mendapatkan 4 boneka lagi, berarti terus bergerak 4 satuan ke kanan. Berarti 4 kali 4 satuan ke kanan. Sehingga hasilnya adalah 7. Apakah ini 4? 1, 2, 3, 4. Nah ya 4 ya. Sehingga hasilnya adalah 7. Jadi boneka yang dimiliki Mia adalah 7. Kemudian pengurangan. Sifat-sifat operasi pengurangan bilangan bulat. Apa saja sifat-sifatnya? Operasi pengurangan merupakan inverse atau lawan dari operasi penjumlahan. Inverse dari A adalah negatif A. Ini sudah kita bahas pada video yang pertama ya, mengenai konsep bilangan bulat. Nah, sifat-sifat dari operasi pengurangan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, A dikurang B itu sebenarnya sama saja dengan A ditambah negatif B. Contoh, 15 dikurang 3 itu sama dengan 12. 15 ditambah negatif 3 itu juga hasilnya 12 ya. Jadi 15 dikurang 3 itu sama dengan 15 ditambah negatif 3. Kemudian A dikurang dalam kurung negatif B itu sama dengan A ditambah B. Contoh, 13 dikurang negatif 4. Nah, ini kalau kita ini kan, ini berarti negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Berarti 13 ditambah 4. 13 tambah 4 hasilnya adalah 17. Jadi 13 dikurang negatif 4 itu sama dengan 13 ditambah 4. Ya. Berikutnya, negatif A dikurang dalam kurung negatif B. Nah, ini tadi negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Sehingga negatif A ditambah B. Contoh, negatif 6 dikurangi negatif 5. Nah, ini kan jadi positif ya. Jadi negatif 6 ditambah 5. Hasilnya adalah negatif 1.
Jadi negatif 6 dikurang negatif 5 itu sama dengan negatif 6 ditambah 5 ya. Kemudian yang berikutnya negatif A dikurang B. Itu sama saja dengan negatif A ditambah negatif B. Contohnya negatif 20 dikurang 5 itu kan negatif 25. Itu sama saja dengan negatif 20 ditambah negatif 5 ya. Sama-sama hasilnya menjadi negatif 25. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada soal cerita juga. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang, Nia memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Bentuk dari soal tersebut adalah awalnya dia punya 6 pasang, kemudian dia berikan 2 pasang, berarti 6 dikurang 2. Nah, ini gampang saja sebenarnya, hasilnya adalah 4. Tapi kalau kita mau menyelesaikan dengan garis bilangan, maka seperti ini. Awalnya dia punya 6 sepatu. Jadi dari titik 0 menjadi 6 di sini. Kemudian dia memberikan 2 pasang sepatu, artinya sepatunya berkurang. Kalau berkurang berarti arah panahnya menjadi ke arah kiri ya. Dari angka 6 yang asalnya dia punya 6 sepatu, maka ke kiri 2 satuan. Nah, di sini. Sehingga ketemunya adalah 4. Jadi perhatikan bahwa 6 dikurang 2 itu sama dengan penjumlahan 6 ditambah negatif 2 ya. 6 ya ditambah negatif 2 karena negatif tadi kan ke kiri arahnya, sehingga panah ke kiri itu menunjukkan arah pengurangan oleh bilangan positif atau penjumlahan dengan bilangan negatif. Jadi banyak sepatu yang dimiliki Nia sekarang adalah 6 dikurang 2 yaitu 4 pasang. Nah, begitu ya.